Halo semuanya, welcome back to Carvaganza and let's talk about cars. Saat ini saya mendapat kesempatan yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena saya mendapat kesempatan untuk mencoba salah satu mobil yang mungkin sangat langka dan mungkin hanya ada satu-satunya di Indonesia. Mobil apa ini? Ia adalah The Ultimate Sleeper Alpina B5 Biturbo Touring. Mau tahu seperti apa ulasan kami tentang mobil ini? Jangan kemana-mana, saksikan terus video ini sampai habis. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum mengenal Alpina, jadi Alpina itu adalah brand atau car manufacturer dari Jerman yang memang mengkhususkan dirinya untuk mengkreasi ulang produk-produk dari BMW dengan cara menambahkan atau memodifikasi bagian eksterior, interior, details, maupun bagian performanya. Nah, mobil ini Alpina B5 Biturbo pertama kali diperkenalkan pada sekitar tahun 2017-an. Mobil ini pada dasarnya berdiri di atas basis yang sama dengan BMW seri 5 generasi ke-7 yang juga pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2017-an. BMW seri 5 generasi ke-7 itu memiliki kode bodi G30 dan versi yang kita uji ini adalah versi touringnya atau wagon yang menggunakan kode bodi G31. Nah, Alpina B5 Biturbo Touring ini dibandingkan dengan BMW seri 5 versi wagon atau yang versi standar BMW dari produsennya, itu memiliki sejumlah perbedaan di bagian eksterior atau di bagian luarnya. Misalnya bumper depan. Nah, bumper depan Alpina sudah sangat ikonik, ciri khas. Bumper depannya ini memiliki satu proud atau kebanggaan, yaitu lettering atau logo Alpina di bagian bawahnya. Sangat sederhana, desainnya minimalis, memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh merek lain yang ada di dunia. Nah, kemudian lampu depan LED adaptif, tersedia juga untuk option laser light pada versi seri 5. Kemudian bagian grillnya, ia menggunakan kidney grill yang terbaru, memiliki flap yang dapat menutup ketika mobil sedang berhenti dan akan terbuka saat mesin membutuhkan asupan udara lebih. Bagian kap mesinnya, moncongnya sangat panjang, memiliki guratan-guratan atau lekukan-lekukan yang tegas menunjukkan dirinya sebagai mobil dengan performa tinggi. Tentu saja di balik kap mesinnya ini tersedia mesin yang sangat besar. Mesin V8 4,4 liter yang bertenaga 608 horsepower dengan torsi puncak 800 Nm. Performanya ini melebihi atau lebih tinggi daripada performa yang dimiliki oleh BMW M5 sekalipun atau produk terkencang yang dimiliki oleh BMW di jajaran produk seri 5. Sekarang kita cek dulu seperti apa eksterior di bagian sisi samping maupun di bagian belakangnya. Di sisi sampingnya, tak salah lagi ini pasti Alpina karena ada paket dekorasi berupa striping horizontal yang menyambung dari bagian depan hingga belakang. Hiasan yang cuma dimiliki mobil-mobil Alpina. Lalu lihat sepatunya, ia memakai velg Alpina Classic 20 inci yang sangat mahal tentunya. Tambah manis lagi, di dalamnya mengintip penutup kaliper rem berwarna biru yang cakep banget. Bagian belakangnya ada sepasang double muffler yang menyembul di tepian. Twin tailpipes ini menghasilkan deruman merdu mesin V8. Suaranya kita bahas nanti ya. Dan inilah bagian dalam dari Alpina B5 Biturbo. Secara layout dashboard interior semuanya hampir serupa atau sama persis dengan yang digunakan pada BMW seri 5 wagon. Hanya memang ada sejumlah perbedaan, yaitu peningkatan detail pada material interior. Misalkan pada jenis kulit yang digunakan, ia menggunakan kulit berkualitas tertinggi yang ada di sebuah mobil. Disebut oleh Alpina itu sebagai kulit yang kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kulit yang digunakan pada BMW seri 5. Nah, detail-detail lain ya, ia memiliki tambahan sebuah plakat di sini yang bertuliskan BMW Alpina B5 Biturbo Allrad Touring 442. Maksudnya ini adalah serial number dari mobil ini sendiri. Kemudian di bagian emblem pada setir ada logo Alpina, bukan logo BMW di sana. Tuas transmisinya masih menggunakan tuas transmisi yang sama juga yang digunakan oleh BMW. Fitur-fitur yang ada di dalamnya hampir semuanya pun serupa. Hanya memang ada sedikit perubahan pada tampilan di bagian sistem multimedianya karena sekarang ada tampilan-tampilan dari Alpina. Untuk di bagian cluster meternya, ia sudah menggunakan cluster meter digital
seluruhnya, tidak ada lagi jarum analog di dalamnya. Nah, cluster meter ini cukup cantik karena ia bisa merubah desain atau motif gambar di cluster meternya sesuai atau mengikuti dari mode berkendara. Temanya ini mulai dari Eco Pro, Comfort maupun Sport berubah-ubah warna. Dan ini sangat menarik karena warna-warnanya sangat ciri khas dari Alpina. Kemudian di bagian panel semua di sini menggunakan material yang sangat glossy dan sangat enak disentuh, dan ada lagi logo Alpina untuk menandakan dirinya sebagai mobil Alpina, bukan BMW seri 5 biasa. Kemudian untuk soundnya, ia menggunakan sound yang disuplai oleh Harman Kardon dengan kualitas yang sangat enak sekali. Jadi kalau kita nyetel musik, kualitas suaranya dari radio aja sudah sangat bagus. Nah, kemudian di bagian bawah sistem multimedianya ada ventilasi AC, kemudian ada tempat masukkan CD dan knob putar untuk membesarkan dan mengecilkan suara. Di bawahnya ada AC digital. AC digitalnya juga sudah otomatis dan mode synchronize untuk sisi kanan dan sisi kiri. Di bawahnya ada tempat penyimpanan HP dan bottle holder, dan ia memiliki wireless charger, dimana kalau kita memiliki handphone dengan NFC cukup taruh di dalamnya, nanti dia akan ngecas sendiri. Kemudian di konsol tengahnya dia juga memiliki tempat penyimpanan dengan colokan USB di dalamnya. Dan ini juga sudah dibalut oleh kulit yang sangat nyaman digenggam. Hanya memang nih, untuk unit yang kami uji ini, warna interiornya warna putih. Cepat kotor mungkin kalau kita sering pakai, mungkin perawatannya harus lebih komprehensif. Nah, untuk pengaturan sistem multimedianya, ia menyediakan rotary controller di sini seperti halnya BMW lainnya, di mana di dalamnya kita bisa memutar radio, USB, dan ada peta navigasi, kemudian ada segala macam fitur-fitur konektivitas seperti misalnya ia bisa terhubung dengan Bluetooth untuk melakukan atau menerima panggilan telepon. Dan selain melalui kontrol ini, ia juga bisa dioperasikan secara touchscreen atau layar sentuh. Dan di lingkar kemudinya pun ditambahkan lagi dengan tombol pengaturan audio dan ada voice command di dalamnya. Dan sistem multimedianya ini pun sekaligus berfungsi untuk melakukan penyetelan kendaraan, mulai dari mode berkendara dan lainnya. Untuk posisi berkendaranya sendiri, ia memiliki posisi berkendara yang sangat rendah seperti layaknya sebuah sedan, kaki hampir selonjor ke depan, dan semua pengaturan berkendara sudah elektris baik di kursi pengemudi maupun di penumpang depan. Untuk kemudinya juga sudah elektris, ia tilt steering dan teleskopik juga. Dan untuk bagian kursinya, nah kursinya ini meskipun dia terlihat sangat elegan dan classy, namun sebenarnya adalah kursi sport seat, di mana di bagian sampingnya ini ia bisa disetel lebih memeluk tubuh untuk memberikan rasa berkendara yang sport. Dan ada mode memori, di mana kalau kita pencet aja sekali, kursi dan posisi setir akan langsung berubah ke posisi berkendara yang sudah kita simpan sebelumnya. Di bagian atapnya ia sudah menggunakan panoramic sunroof. Dia selain panoramik, jadi bagian atasnya pun bisa dibuka untuk memberikan cahaya dan udara segar yang masuk ke dalam kabin. Dan dia juga menyediakan fitur berkendara cruise control yang sudah dynamic, artinya dia bisa mengikuti kendaraan yang ada di depannya. Nah, di konsol tengahnya ini juga ada pengaturan untuk mode berkendara, yaitu mode berkendara Eco Pro, Comfort, Sport, Adaptif, dan ada untuk mematikan traction control. Nanti kita akan bicarakan mengenai mode berkendara ini pada saat impresi berkendara tentang mobil ini. Ada tombol untuk park assist. Mobil ini bisa membantu kita menemukan tempat parkir yang pas, dan ia akan membantu kita untuk memarkirkan kendaraannya secara sendiri. Akomodasi di bagian belakang, bagaimana kelapangan kabinnya, ayo sekarang kita lihat sama-sama. Dan ini adalah kenyamanan yang diberikan oleh BMW Alpina B5 Biturbo Touring, di mana Anda akan mendapatkan ruang kabin yang cukup lega, masih ada ruang di sini, kemudian ruang di belakang juga sangat lega, dan ada banyak sekali ventilasi AC untuk penumpang di bagian belakang. Pertama di bagian pilar B, ada lubang ventilasi AC yang bisa ditutup. Bagian belakang konsol tengahnya juga ada 2 lubang ventilasi AC. Dan lubang ventilasi AC-nya ini juga memiliki pengaturan secara mandiri. Bisa dilakukan secara 2 zona, untuk penumpang belakang bagian kanan maupun penumpang belakang bagian kiri. Kemudian di bawahnya ada tempat untuk menaruh HP dan soket untuk lighter, atau kalau kita pasang lagi converter bisa jadi untuk pengecasan baterai. Kursi belakangnya ini memiliki
3 tempat duduk, namun bagian tengahnya bisa difungsikan sebagai armrest untuk memberikan kenyamanan berkendara yang optimal. Armrest ini juga bisa digunakan untuk menaruh botol wine ya, dan ia memiliki sandaran belakang yang tidak terlalu rebah namun tidak terlalu tegak sehingga cukup nyaman. Karena posisi sandaran belakangnya ini tidak bisa diatur kerebahannya. Meskipun di bagian penumpang depan dan penumpang belakang sini sudah cukup lapang ruang kaki maupun ruang kepalanya, lantas apakah ini membuat bagian bagasi dari mobil ini menjadi sempit? Apalagi kita tahu mobil ini adalah mobil touring atau station wagon. Yuk sekarang kita lihat seperti apa sih bagian bagasi dari mobil ini. Bagian belakangnya, sekarang kita lihat apa yang ada di dalam bagasinya. Sangat lega, bagasinya menawarkan volume atau ruang yang sangat besar. Apalagi karena ia versi station atau touring, berbeda dengan versi sedannya, di mana ruang bagasinya aksesnya sangat terbatas, dan versi touring ini memiliki bukaan atau mulut bagasi yang sangat besar, sehingga kita bisa memasukkan koper berukuran besar dengan mudah. Tentunya ya bisa menampung lebih banyak koper ketimbang versi sedannya seharusnya. Dan di dalamnya ia sudah dilengkapi dengan karpet yang lagi-lagi ini satu detail yang sangat baik. Bawahnya ada tempat untuk menaruh barang-barang dan disediakan buku manual book, bagus banget. Dan ada cover yang gunanya saat kita menaruh barang-barang di dalam sini, orang lain dari luar tidak bisa melihat karena tertutup. Namun menariknya, saat bagasi dibuka, ia bisa terangkat secara otomatis, dan saat bagasi menutup, ia akan menutup kembali dengan otomatis. Ya, kalau misalkan ruang bagasinya ini masih kurang untuk Anda butuh ruang bagasi yang lebih lega, covernya bisa dicopot, jaringnya juga bisa dilepas, dan untuk menidurkan kursi baris keduanya tidak perlu sulit karena ada tombol di sini untuk hanya cukup sekali pencet, maka kursi baris keduanya akan terlipat sepenuhnya untuk memberikan ruang kabin dengan kapasitas yang sangat optimal. Nah, itu tadi ulasan kami di bagian eksterior maupun interior mengenai BMW Alpina B5 Biturbo Touring. Sekarang kita akan mencoba secara langsung bagaimana performa dari mesin 8 silinder yang bertenaga 608 horsepower dengan torsi 800 Nm itu, dan bagaimana pula dengan rasa berkendaranya. Apakah sama semenyenangkannya dengan BMW M5? Kita akan mencobanya. Tentu saja yang perlu kita lihat bahwa ini adalah versi touring, bukan versi sedan. Tentu pasti akan ada sedikit perbedaannya. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja yuk kita coba rasa berkendara mobil ini. Bicara soal performa, di balik kap mesinnya terdapat mesin V8 4,4 liter twin scroll turbocharged yang menghasilkan tenaga 608 horsepower dengan torsi puncak 800 Nm. Meskipun torsinya ini lebih besar dibandingkan BMW M5, tapi penyaluran torsinya terasa lebih linear. Berbeda dengan BMW M5 yang lebih eksplosif, karena memang Alpina melakukan riset dan konsumen Alpina lebih suka mobil yang seperti itu. Termasuk suara knalpot Akrapovic di belakang yang suaranya tak terlalu menggelegar, bahkan cenderung santun, karena memang yaitu Alpina B5 dibuat lebih anggun ketimbang BMW M Series yang suka cari perhatian. Meski begitu, performanya jangan diragukan. Data teknis mengatakan akselerasi 0-100 km per jam dalam 3,7 detik saja. Itu pun ia masih mampu terus berlari hingga kecepatan maksimum 322 km per jam. Jadi siapa bilang mobil elegan dan nyaman gak bisa diajak kencang? Begini, mobil ini memakai transmisi otomatis 8-speed Switchtronic. Waktu di mode Sport Plus, mesin diajak selalu bermain di RPM tinggi, sehingga respons pedal gas jadi sangat instan. Kalau pedal gas diinjak sampai pol, setiap pergantian gigi kita bisa rasakan tuh hentakan yang sangat brutal. Jangan kaget kalau mobil sudah melaju sangat kencang, tapi masih ada 3-4 gigi lagi yang belum dijamah. Tapi siapa yang sangka saat kita melesat hening di mode comfort hampir tak terasa tuh setiap perpindahan giginya.
Mobil memilihkan posisi gigi yang tinggi agar RPM selalu berada di kisaran rendah. Penyaluran tenaga menjadi begitu lembut, tapi bukan berarti di mode ini nggak bisa ngebut. Mesin dapat menyalurkan tenaga ke 4 roda secara effortless. Menariknya lagi nih, ada mode Comfort Plus yang menawarkan kenyamanan berkendara first class. Mobil ini berdiri di atas adaptive suspension, rebound dan bantingan suspensi udara di keempat roda diregulasi secara elektronis, mengikuti mode berkendara yang dipilih. Bahkan Alpina menyediakan mode berkendara adaptif yang membiarkan komputer menentukan sendiri nih setelan bantingan suspensi, mengikuti gaya berkendara dan kontur jalan yang sedang dilalui untuk menghasilkan stabilitas berkendara optimal. Untuk pertama kalinya, mesin berperforma tinggi dan sistem penggerak 4 roda Alpina dikendalikan oleh Integral Active Steering. Maksudnya nggak hanya roda depan yang bisa belok, ban belakangnya bisa ikutan belok sebanyak 2,5 derajat maksimum. Di kecepatan menengah, ia akan berbelok berlawanan dengan arah roda depan, dan membuat mobil ini terasa sangat lincah. Sewaktu melaju, satu lagi yang saya sadari, kabinnya hening banget, road noise yang sangat minim, hanya suara raungan mesin dan desir knalpot saat dibejek aja yang kedengaran. Benar-benar ultimate sleeper. Harga sekitar 5 miliar rupiah, pantas untuk menebus dirinya. Ya, itu dia ulasan kami mengenai Alpina B5 Biturbo Touring. Sebuah station wagon yang sangat nyaman, dengan detail yang sangat mewah, namun tetap dapat memberikan sensasi berkendara yang sangat sporty. Bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini? Berikan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini untuk belum. Jangan lupa juga kunjungi situs kami di carvaganza.com. Kunjungi juga channel kami yang lain, yakni auto.com, karena ada banyak review mobil maupun motor terbaru di sana, serta situs auto.com. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat, dan let's talk about cars.